condo iko nagori awak yama dilando balo tabuku li yama nandari kobo panyampai posan yama nagoi awa jiko badan tuang yama tando bagito yama ati den ibo siapa? Tua Amran memukul tabu itu untuk siapa? Ternyata Etesima tetanggaku. Baru 1 jam yang lalu tabu itu berbunyi dan sudah berbunyi lagi. Ini sudah dontem yang ke-7 sejak kedatanganku di barak pengungsian ini. Ya Allah, semoga Tua Amran tidak memukul tabu itu lagi. Semoga hamba tidak mendengar suara tabu lagi setelah ini. Seperti inilah tabu yang ada di dusunku. Tapi tabu di sini tidak untuk memberi kabar yang buruk. Petugas dusun akan membunyikannya hanya sekedar memberitahu warga bahwa kami yang di sini baik-baik saja. Dontun tabu yang kami dengar dari dusun sebenarnya bukanlah hal yang sangat ingin kami dengar saat ini. Bunyi yang membuat cemas dan hati semakin gundah. Jika tabu itu berbunyi, itu pertanda seseorang telah mencapai akhir hayatnya. Dan situasi seperti ini sangatlah tidak diharapkan tabu itu berbunyi. Kami yang tinggal di bara ini berharap keluarga kami yang tinggal di dusun baik-baik saja, tanpa harus cemas menunggu situasi aman kembali. Bagaimana semua bisa sekacau ini? Dusun kami kini dilanda wabah yang mematikan. Dusun yang besarnya tak seberapa ini harus berduka karena sebagian besar penduduknya terkena wabah. Wabah yang menyerang dusun kami sangat mengerikan. Umumnya, orang-orang yang terkena wabah tubuhnya akan lemas dengan penuh ruam merah dan berair. Sangatlah terasa panas hingga tidak ada nafsu makan. Kemudian tubuh terasa tak mempunyai tulang, lemas, kejang-kejang lalu disusul dengan kematian. Sampai saat ini belum ada catatan bahwa ada warga kami yang sembuh dari wabah setelah terjangkit. Dulu, bertahun-tahun dulu, sebelum ayahku meninggal, ayahku seorang goren dusun yang dipercayai menjaga dosa kecil di tempat kami mengaji. Selain mengajari kami mengaji dan sembahyang, ayahku seorang pemukul tabuh. Ia akan memberi kabar warga dengan bunyi tabuhnya yang berirama, yang menandakan bahwa ada warga yang berduka karena kematian. Sangat tampak wajah sedih ayah saat mengayunkan pemukul ke tabuh itu. Iya, tabuh yang ada di dosa kecil itu.
akan dipukulnya tabu itu jika ada warga dusun yang meninggal. Seperti itulah ayahku memukul Tabu. Bagaimana kabar Amak ya? Aku sangat mengkhawatirkan Amak yang sendirian di rumah. Apakah sakitnya sudah berkurang? Seharusnya aku tetap berada di samping Amak, menemani Amak saat-saat Amak merintih, membantu Amak saat Amak ingin minum, memapa Amak saat Amak lelah berbaring, atau hanya sekedar mendengar Amak menahan sakitnya. Tapi Amaklah yang meminta aku ke sini. Faridah, kau harus siap-siap. Ikutlah bersama kepala dusun untuk tinggal di tepi hutan. Nah, Amak tak ingin kamu tertular. Faridah tidak ingin ikut, Mak. Faridah tidak mungkin meninggalkan Amak sendiri. Amak sedang sakit. Biarlah Faridah yang membantu Amak sampai Amak sembuh. Amak sudah ada yang membantu. Petugas dusun, tabib dan Pak Mantri akan membantu Amak. Pergilah, Nak. Penyakit ini sudah terbiasa di tubuh Amak. Penyakit ini tidak akan pergi. Penyakit ini akan membawa Amak menjemput kematian. Jadi kau tidak usah berharap Amak akan sembuh, Faridah. Kematian Amak sudah di depan mata. Amak sudah cukup umur untuk meninggalkan dunia ini. Iya, aku tahu. Wabah yang menyerang dusunku sangat mustahil untuk dihilangkan. Amak tak ingin aku tertular. Wabah yang mengincar orang yang sudah tua dan orang yang mempunyai penyakit bawaan ini tidak mustahil akan tertular ke anak seusiaku jika sering bersentuhan. Jika dihitung, sudah puluhan warga dusun yang terkena. Mereka hanya bisa berbaring dan menahan sakitnya. Tabib dan Pak Dukun tidak bisa mengusirnya. Dan tabu itu berbunyi setiap jam. Setiap kali tabu itu berbunyi, aku hanya bisa melihat warga dusun yang menangis dan cemas. Karena tabu itu telah memberi kabar kematian keluarga mereka. Tak menunggu lama, petugas dusun akan datang untuk memberitahu siapa yang telah berpulang. Dan gantung yang ke-8. Ya Allah, apakah itu Amak? Amak masih bertahan. Tinggal 2 kali lagi aku akan mendengar suara tabu. Karena saat aku sampai di sini, warga yang di dusun yang diisolasi berjumlah 10 orang. Dan ini sudah bunyi tabu yang ke-8. Tinggal 2 kali lagi aku akan mendengar suara tabu. Tidak, tidak, aku tidak ingin mendengar suara tabu itu lagi. Suara tabu telah membuat hatiku terluka.
Irama tabu telah membawa sakitnya hatiku. Irama tabu telah menggoyah hatiku. Aku cemas. Aku cemas. Oh, betisku. Betisku sakit sekali. Betisku sakit sekali. Semenjak aku tinggal di Bara, betisku terasa sakit. Dulu saat ayahku meninggal, aku juga merasakan betis yang sakit. Kata Worodia, aku seperti diberi kemampuan untuk merasakan saat ajal menjemput seseorang. Kamu sangat beruntung karena almarhum atukmu telah menurunkan ilmu yang bisa merasakan saat ajal menjemput seseorang. Tapi harus mengapa aku, Wo? Bukankah cucu atuk masih banyak? Kamu adalah orang yang terpilih dan orang yang mempunyai jiwa bersilah yang bisa merasakan firasat itu. Semakin sakit betismu, semakin dekat ajal keluargamu. Sakit di betismu akan bersamaan dengan suara burung katompi. Burung katompi? Burung apa itu, Wo? Burung katompi adalah burung yang berbunyi saat ada orang yang meninggal. Bunyinya seperti ini. Cit, cit, piciak. Cit, cit, piciak. Seperti itulah kira-kira bunyinya. Tapi aku tidak percaya. Dia berbunyi lagi. Dia berbunyi lagi. Ya Allah, apakah Ama yang pergi dengan bunyi dontom yang ke-9 itu? Tuh, Yunus suami Teh Sima. Baru hitungan menit setelah Teh Sima, Tuh Yunus menyusul belahan jiwanya. Tuh Yunus adalah salah satu kerabatku. Kasihan sekali anaknya yang harus mengungsi sendiri dan kini harus hidup sebatang kara. Entah apa yang dirasakan oleh Tuh Amran saat menabuh tabu itu. Pastilah hatinya hancur berkeping-keping karena lagi-lagi harus membunyikan tabu itu yang menandakan ada kematian saudara kami. Dan tadi sudah bunyi dontom yang ke-9. Mengingatnya, aku menjadi tidak karuan.